Selamat datang rekan-rekan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Marentina Rade. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Lampung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara dan juga bagian-bagian penting atau materi-materi yang penting di dalam hukum tata negara. Jadi langsung aja dengarkan penjelasan dari saya ya. Baiklah, pertama dan yang utama saya akan menjelaskan tentang definisi hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan serangkaian peraturan yang digunakan untuk menentukan badan mana saja yang digunakan dan diperlukan untuk kewenangan masing-masing badan. Dan juga mengatur hubungan antara badan yang satu dengan badan yang lainnya, juga mengatur hubungan antara individu-individu dalam suatu negara hingga saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum kelas bawah menurut tingkatannya, dan masing-masing masyarakat hukum itu saling menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan juga menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa di dalam hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut. Jadi Van Vollenhoven di sini mendefinisikan bahwa hukum tata negara itu dibedakan atas kalangan atas dan kalangan bawah, dan juga membaginya dalam badan-badan hukum sebuah negara dan dalam fungsi-fungsi yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dalam hukum tata negara. Sumber dalam hukum tata negara dibedakan menjadi dua, yaitu sumber material dan juga sumber formil. Dalam hal material, sumber hukum tata negara adalah sumber yang menentukan isi dari kaidah hukum tata negara. Contohnya adalah Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Lalu dalam artian formil, sumber hukum tata negara adalah sumber yang dikenali dari bentuk formilnya yang bersifat mengikat secara hukum. Contoh-contohnya itu adalah hukum perundang-undangan ketatanegaraan, lalu yang kedua adalah hukum adat ketatanegaraan, lalu yang ketiga hukum kebiasaan, yang keempat jurisprudensi ketatanegaraan, yang keempat adalah hukum perjanjian internasional, dan yang terakhir adalah doktrin ketatanegaraan. Dan semuanya itu akan berhubungan dalam sumber-sumber hukum tata negara sebagai dasar dari hukum tata negara itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang konstitusi. Saya menyampaikan materi konstitusi mengambil bahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga menurut para ahli dari hukum tata negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan peraturan tentang ketatanegaraan, yang contohnya adalah Undang-Undang Dasar dan juga undang-undang yang lainnya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dari suatu negara yang menjadi dasar fundamental bagi suatu negara. Dan saya mengambil juga menurut dari para ahli. Menurut K.C. Ware, pengertian dari konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan di suatu negara. Selanjutnya saya juga mengambil definisi konstitusi dari Herman Heller. Menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 definisi atau pengertian dari konstitusi. Yang pertama, konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik, dan juga yang nyata dalam jati diri masyarakat. Lalu yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Lalu konstitusi yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berkedudukan sebagai aturan hukum tertinggi yang ada di Indonesia dan sebagai identitas nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketatanegaraan di Indonesia. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia itu dimulai sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diadakanlah sidang PPKI yang menghasilkan hasil sidang, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu sebagai Undang-Undang Dasar 1945, dan juga memilih Soekarno sebagai presiden dan juga Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.
Lalu yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam mengerjakan pekerjaan tugas negara mereka. Lalu sejarah ketatanegaraan Indonesia dilanjutkan dengan peristiwa RIS atau Republik Indonesia Serikat, yaitu mulai dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Mengapa Republik Indonesia Serikat tidak terjadi? Karena Belanda masih tetap ingin menguasai Indonesia, yang pada ketika itu Indonesia sudah merdeka dan juga menjadi negara berdaulat. Dan juga Republik Indonesia Serikat ini terjadi karena adanya perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB dan juga perjanjian Linggarjati, yang isinya adalah Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di wilayah lainnya yang berkuasa masih Belanda. Lalu Belanda dan Indonesia akan bekerja sama untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Lalu yang terakhir adalah berubahnya bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan ke negara serikat, yang merupakan bukan cita-cita dari negara Indonesia itu sendiri, sehingga sangat tidak cocok menjadi bentuk negara di Indonesia. Selanjutnya, ketatanegaraan Indonesia berlanjut dari RIS lalu berubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar. Namun di sini Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, di mana bentuk negara berubah kembali dari serikat menjadi negara kesatuan atau negara republik. Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini berlaku sejak 17 Agustus 1950, yang isinya adalah Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, dan lalu menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Lalu Presiden berhak membubarkan DPR, dan juga dalam Undang-Undang Dasar sementara ini terdapat sistem parlementer yang tidak jelas. Lalu setelah berakhirnya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dilanjutkanlah ke masa Orde Lama, yaitu yang dimulai sejak 1945 hingga 1965, yaitu sepanjang masa kepemimpinan Presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Orde Lama ini berlaku setelah dibacakannya atau dibentuknya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya adalah berlakunya kembali UUD 1945, berarti dari Undang-Undang Dasar sementara yang 1950 berubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya dibubarkannya Konstituante, lalu pembentukan MPRS dan juga DPAS. Lalu banyak terjadi penyimpangan di dalam Orde Lama ini, dan yang paling utama penyimpangan yang terjadi adalah pemberontakan G30 SPKI yang dibunuhnya 7 jenderal utama TNI Angkatan Darat untuk memenuhi keinginan PKI. Lalu setelah Orde Lama berakhir dan juga Presiden Soekarno turun dari jabatannya, mulailah Orde Baru, yaitu masa kepemimpinan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto, yang diawali dengan Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru ini dimulai pada tahun 1966, yaitu berisikan bahwa Orde Baru bertekad menjalankan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni. Lalu demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto, yaitu menggunakan sistem presidensial. Lalu diberlakukannya juga pemilu 5 tahun sekali, tapi pada nyatanya berlakunya secara tidak demokratis. Kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, lalu terjadinya juga sentralistik kekuasaan pada presiden. Lalu pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis dengan ekonomi rakyat. Lalu indikator demokrasi tidak terlaksana, yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada. Jadi selama sepanjang 30 tahun presidennya tidak berganti, yaitu tetap Soeharto. Sehingga pada akhir dari Orde Baru ini terjadi banyak kerusuhan, terutama kerusuhan yang digeluti oleh mahasiswa pada waktu itu, dan yang paling utama adalah kerusuhan di gedung DPR.
Lalu yang terakhir adalah era reformasi, di mana setelah turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998, lalu digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Sistem pemerintahan negara Indonesia waktu itu pada masa era reformasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen yang pertama, yaitu isinya bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Lalu bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukan lagi lembaga tertinggi. Lalu yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan atau bersifat presidensial. Lalu yang kelima, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab ke presiden, berarti otomatis yang menurunkan juga presiden. Lalu yang keenam, kekuasaan legislatif lebih dominan. Lalu yang ketujuh, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang kedelapan, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan masa era reformasi ini berlanjut hingga sekarang dan sudah banyak terjadi perubahan di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Selama mengikuti perkuliahan hukum tata negara, tema atau subtema yang paling menarik untuk didiskusikan menurut saya adalah sejarah ketatanegaraan. Karena dari sejarah ketatanegaraan Indonesia kita dapat menilik dan melihat up and down atau maju atau mundurnya perkembangan dari ketatanegaraan Indonesia. Banyak terjadi penyimpangan dan juga banyak terjadi hal-hal yang baik di dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu dimulai dari sistem Republik Indonesia Serikat, lalu dilanjutkan ke Undang-Undang Dasar 1945 yang sementara, lalu ada masa Orde Lama, Orde Baru, lalu diakhiri oleh masa reformasi dan terus berlanjut hingga sekarang. Sekian video tentang hukum tata negara yang dapat saya bagikan kepada saudara sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Apabila ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Viva Justitia, Hukum Jaya.